Waalaikumsalam Menanti. Bagaimana kabar Pak Uda sore ini? Alhamdulillah siap sehat. Saya dengar Pak Uda mau melaksanakan coaching dengan Bu Retno ya? Betul Menanti. Oke, boleh saya tanya-tanya tentang kesiapan Bapak ya Pak ya? Oh siap. Boleh. Baik Pak, sebelum melakukan kegiatan coaching kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak lakukan? Baik, saya sudah membuat janji bertemu dengan Bu Retno Ya. agar bisa menyamakan jadwal lah. Oh gitu. Jadi kapan kita bisa bicara dengan nyaman lah dari kejar-kejar. Nanti ada ini ada ini. Kemudian saya juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali apa permasalahan yang dihadapi Bu Retno dan berupaya untuk membantu Bu Retno untuk menyelesaikan persoalannya dan mengembangkan gagasan-gagasan yang kreatif dan Luar biasa, berarti Bapak sudah melakukan konfirmasi jadwal sama sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya? benar sekali. Benar. Baik. Siap. Nah, kira-kira nanti pada saat melakukan coaching Pak, kira-kira kompetensi inti apa yang akan Bapak lakukan? Baik, pada saat coaching Ya. saya akan melakukan 3 kompetensi inti. Saya akan melakukan presence, saya akan hadir dengan penuh. Kemudian saya akan mendengar secara aktif Ya. dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Masya Allah, luar biasa. Berarti ada 3 ya Pak ya? Hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir tadi kalau tidak salah dengar mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak? Ya betul. Benar. Nah, kalau dari 3 kompetensi inti itu, menurut Bapak nih, kompetensi mana sih yang menjadi fokus untuk dikembangkan? Yang menjadi fokus saya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot karena menurut saya itu menentukan keberhasilan dari coaching yang saya lakukan. Oh betul Pak, jadi saya setuju dengan yang Bapak sampaikan. Nah kemudian nih Pak Uda, kalau sudah mengajukan pertanyaan berbobot, mengapa Pak Uda pilih pertanyaan berbobot ya? Alasannya apa kira-kira Pak? Ya karena di samping itu saya anggap sebagai hal yang penting untuk keberhasilan dari coaching ini, itu juga merupakan tantangan buat saya ya. Bagaimana agar saat aku coach saya bisa menggiring pelaksanaan coaching ini agar coach saya dapat mengembangkan kompetensinya dan sebisa mungkin saya bersifat menuntun, tidak berusaha memberikan jawaban dan pendapat saya itu. Oh jadi poin pentingnya Bapak akan melakukan menuntun ya Pak ya, supaya coach Bapak itu bisa menemukan sendiri solusinya. Kalau tidak salah tadi seperti itu. Nah kira-kira menurut Bapak indikator ketercapaian dari kegiatan coaching itu apa Pak? Kalau indikator yang saya anggap dapat menunjukkan ketercapaian dari keberhasilan coaching ini adalah bahwa nanti coach saya Bu Retno ini akan dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang beliau alami. Oh ya, sepertinya menarik kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Nanti boleh saya bergabung ya Pak ya? Siap, silakan dibantu dengan senang Iya. hati. Terima kasih banyak Bapak. Siap. Semoga kegiatan nanti berjalan dengan sukses ya Pak ya. Amin. Siap. Assalamualaikum Retno. Waalaikumsalam Pak Uda. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Uda. Baik, ini sesuai dengan WA kita akan mengadakan coaching kali ini untuk membahas permasalahan yang Abdul alami. Ini saya ingin dengar nih, kira-kira tujuan Bu Retno untuk mengadakan coaching ini apa sih? Tujuan saya hari ini mengadakan coaching dengan Pak Uda adalah bagaimana sih atau apa sih yang bisa saya lakukan untuk rekan-rekan guru di sekolah saya, karena rekan-rekan guru di sekolah saya itu masih melakukan pembelajaran yang konvensional Pak. Jadi Bu Retno melihat bahwa rekan-rekan Bu
ideal seperti apa gitu? Apa yang Bu Retno harapkan sebetulnya ketika seorang guru itu mengajar? Yang saya harapkan dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya itu Pak, mereka dapat mengembangkan kemampuan mereka, terutama di dalam cara mereka melakukan pembelajaran Pak. Jadi saat ini kan sudah era milenial ya Pak ya. Jadi semua sudah berbasis teknologi. Jadi kalau misalnya saya bisa mengharap rekan-rekan guru di sekolah saya itu setidaknya bisa lah menggunakan teknologi seperti itu Pak. Jadi Bu Retno mengharapkan agar teman-teman Bu Retno itu mampu melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Betul. Oke, baik. Memang keadaannya seperti apa saat ini? Jadi rekan-rekan guru di sekolah saya memang banyak Pak yang senior tuh. Jadi mereka masih melakukan pembelajaran dengan ceramah seperti itu Pak. Jadi masih banyak ceramah setiap hari. Kalau misalnya saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan Pak, ceramah lagi, tahun berikutnya ceramah lagi. Begitu juga dengan rekan-rekan guru yang masih muda-muda Pak, ya ceramah lagi seperti itu. Jadi belum ada tuh inovasi-inovasi dari mereka, belum bervariatif Pak pembelajarannya. Baik, berarti masih banyak yang melakukan metode ceramah dan kurang variatif dalam mengajar gitu. Betul. Kemudian apa yang Bu Retno rencanakan untuk bisa membantu teman-teman agar dapat melakukan pembelajaran dengan gitu? Iya, jadi saya waktu itu pernah Pak melakukan diseminasi kepada rekan-rekan guru semuanya. Iya, jadi pernah saya lakukan itu, hadir semua Pak. Waktu itu saya ambil pemanfaatan games quizzes. Semuanya datang hadir, namun saya merasa kok pada saat diseminasi yang saya lakukan itu mereka kurang aktif ya, kurang antusias dalam mengikuti diseminasi, padahal itu kan merupakan hal baru ya Pak. Pemanfaatan quizzes itu belum banyak yang waktu itu belum banyak yang pakai, jadi kenapa sih kok jadinya mereka kurang antusias gitu Pak dalam mengikuti diseminasi yang saya lakukan gitu. Jadi Bu Retno sudah mencoba solusi, yaitu berupa melakukan diseminasi bagi praktik baik tentang pemanfaatan quizzes untuk pembelajaran. Namun ada hambatan bahwa mereka kurang aktif dalam mengikuti diseminasi tersebut. Betul Pak. Nah, apa yang Bu Retno rencanakan nih untuk mengatasi kurang aktifnya mereka dalam diseminasi yang dilakukan Bu Retno? Nah, mungkin ya Pak, kalau misalnya saya bisa lihat, mungkin pada saat saya diseminasi itu materi yang saya sampaikan itu terlalu berat Pak. Maksudnya kalau misalnya puisis itu kan pemanfaatan platform puisis itu kan berat ya Pak kalau untuk guru-guru senior. Mungkin nantinya kedepannya saya akan mengadakan lagi diseminasi tapi dengan materi yang lebih sederhana. Contohnya pemanfaatan PowerPoint Pak. Jadi kan kalau PowerPoint kan bisa kita gunakan tanpa harus adanya akses internet seperti itu Pak. Jadi kan mungkin memudahkan guru-guru yang lain untuk memanfaatkan PowerPoint tersebut di pembelajaran di kelas gitu Pak. Jadi nanti PowerPoint dulu deh. Jadi Bu Retno sudah mulai menemukan nih kira-kira masalahnya adalah bahwa materi quizzes itu terlalu sulit untuk guru senior. Betul Pak. Jadi nanti mungkin akan saya lebih sederhanakan lagi. Nanti saya diseminasi lagi dengan materi yang lebih sederhana. Itu adakah orang lain yang akan Bu Retno ajak untuk berkolaborasi untuk bekerjasama dalam melakukan diseminasi berikutnya? Iya, tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri Pak ya untuk melaksanakan diseminasi tersebut. Nantinya saya akan melibatkan guru komputer Pak. Nantinya guru komputer akan membantu saya, mungkin akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat PowerPoint yang setidaknya cocok lah untuk pembelajaran di kelas, yang bisa untuk anak-anak semangat gitu. PowerPoint yang banyak gambarnya atau banyak lagu-lagunya, kan banyak seperti itu Pak. Baik, berarti Bu Retno akan berkolaborasi dengan guru komputer terutama dalam mencari PowerPoint yang lebih menarik, Betul. banyak variasinya, agar bisa
rencananya sih saya setelah coaching ini saya akan langsung menemui Bapak Kepala Sekolah untuk meminta izin, sekiranya beliau mengizinkan saya untuk melakukan diseminasi dengan rekan-rekan guru. Kemudian saya akan langsung membuat rencana ya setelah dari izin Bapak Kepala Sekolah, mungkin sekitar lusa kali ya Pak. Lusa nanti saya akan buat rencana, nantinya saya pilih lagi deh jadwalnya untuk guru-guru supaya semuanya bisa hadir. Bagus, itu baik sekali ya, ini rencana yang sudah sangat sangat baik. Saya pikir ketika ada hambatan tentu saja ada solusi dan mereka bisa menemukan sendiri solusi itu. Iya. Menyimpulkan dari keadaan yang ada itu saya sangat mengapresiasi sekali. Kemudian kelihatannya sudah ada titik temu lah untuk permasalahan ini. Oke, untuk di akhir coaching ini bagaimana Bu Retno menyimpulkan setelah hasil coaching ini apa saja yang Bu Retno temukan? Jadi setelah coaching hari ini dengan Pak Uda, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya yang tadinya saya pikir kok saya sudah melakukan sesuatu nih untuk rekan-rekan dulu, tapi kok ternyata tidak berubah. Nah, setelah dari coaching dengan Pak Auda, saya jadi bisa menemukan solusi bahwa ternyata rencana yang sudah saya jalankan kemarin itu ada hambatannya loh. Jadi saya harus menemukan solusinya loh. Ternyata jangan yang susah-susah dulu deh, yang gampang dulu aja untuk rekan-rekan yang bisa semuanya bisa tercover, semuanya bisa melaksanakan. Insya Allah dari hal yang kecil akan membawa perubahan yang besar. Sangat baik sekali, baik. Itu sangat benar-benar sangat perlu diapresiasi. Saya kira coaching ini sudah cukup. Nanti juga saya mau bincang lagi lah dengan Bu Retno ketika sudah selesai menerapkan apa yang Bu Retno lakukan. Saya ingin lihat bagaimana hasilnya. Saya optimis dan berkeyakinan bahwa apapun yang kita lakukan dengan kesungguhan itu akan mendapatkan hasil yang baik. Iya, amin amin. Terima Ada kasih. lagi yang ingin Bu Retno sampaikan? Oh sudah Pak, alhamdulillah sudah terselesaikan semua, tinggal pelaksanaannya aja nih Pak. Terima kasih banyak ya Pak udah. Sama-sama Bu Retno, sampai jumpa. Tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan Pak Uda, luar biasa. Nah, bagaimana nih perasaan Pak Uda setelah kegiatan coaching dengan Bu Retno? Saya sangat lega sekali ya Bu, karena saya pikir itu suatu hal yang agak sulit ya, kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menuntun agar coach saya bisa menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa berupaya untuk membantu secara langsung gitu. Tapi ya alhamdulillah sih saya sudah mencoba gitu kan. Saya juga melihat antusiasme dari Bu Retno ketika coaching, dan untuk saya itu satu hal yang sangat memuaskan. Berarti Bapak sudah merasa lega ya Pak ya. Nah, dari kegiatan coaching tadi saya juga mencatat ya, mengamati apa yang sudah Bapak lakukan, dan menurut saya sudah luar biasa. Bapak sudah menggunakan alur cerita secara lengkap, menanyakan tujuan tadi ada, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami Bu Retno juga tadi saya melihat sudah ada, rencana aksinya sudah Bapak tanyakan, dan tadi yang terakhir di bagian tanggung jawab juga sudah ada. Luar biasa Pak. Kemudian saya juga melihat di bagian kompetensi inti, Bapak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, hadir secara penuh, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot, itu sudah luar biasa. Nah, kira-kira nih kalau Bapak ada kegiatan coaching lagi di kedepannya, kompetensi inti apa yang akan Bapak kembangkan lagi? Saya akan berusaha untuk tetap melatih menanyakan pertanyaan berbobot nih Bu, karena itu suatu tantangan ya, kan lain permasalahan
lain juga cara kita menyikapi ya, itu merupakan suatu hal yang semakin kita latih akan semakin bagus gitu. Karena menurut saya pertanyaan berbobot itu adalah kunci dari keberhasilan coaching ya, dan itu sesuatu yang perlu dilakukan. Luar biasa ya Pak ya. Bapak berarti kalau saya tangkap tidak berhenti sampai di sini, tapi akan terus belajar memahami alur ceritanya, kemudian kompetensi intinya. Luar biasa Pak udah. Mudah-mudahan Bapak di kegiatan mendatang selalu sukses ya Pak. Amin, terima kasih. Sama-sama Pak. Oh ya, saya juga ada kegiatan yang lain. Mohon maaf ya Pak ya. Siap, terima kasih. Sama-sama. Sama Regian. Ya.